أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والملكية والصفات وأسمائه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم وعلى نبينا المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله. اللهم رضينا بالله وربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا وبالقرآن حكما وإماما بالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. بحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة وسلم تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda beserta unsur, Pak RW, Pak RT, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, kemudian ananda-ananda kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam keberapa itu? 21. Malam ke-18 Ramadan. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih berkesempatan untuk menghadirkan diri kita di masjid melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian mendengarkan kajian yang nantinya dilanjutkan dengan tadarus, pulang ke rumah, dan berbagai macam amal yang kita kerjakan pada hari esoknya insyaAllah. Berselawat kita kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya abati ya Rasulullah. Baik, berhormat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu tips mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Nah, ini tadi, baru tadi. Ya, baru tadi. Berapa umurnya tadi itu? 4 tahun. Kecil lagi. Kita 4 tahun tak apa yang kita baca. Ini 4 tahun alhamdulillah sudah hafal surah Al-Fil. Luar biasa, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pula tema kita kesempatan pada malam hari ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keturunan yang baik-baik tak semudah membalikkan telapak tangan. Tak ringan. Butuh waktu dan proses yang apik dan panjang. Tak serta-merta anak saya anak yang soleh Ustaz, anak-anak saya adalah anak yang soleha. Tak bisa. Karena butuh waktu dan proses yang panjang. Yang orang tuanya perlu pengorbanan yang cukup tinggi untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Kajian terkait dengan ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dipecah menjadi 2. Pranikah, pasca nikah. Sebelum menikah, setelah menikah. Yang sudah menikah dan anaknya besar-besar, nanti juga ada tuh kajiannya. Nanti kita sampaikan sepintas saja. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan jodoh yang baik, mestilah mencari pasangan yang baik. Kata Ibnu Sina, anak kita itu cikal bakalnya, zikut embrion itu cikal bakalnya mulai terbentuk semenjak kita menentukan siapa jodoh kita. Maka pilihlah perempuan yang baik, karena pada akhirnya nanti dia akan menghasilkan keturunan yang baik. Investasi terbaik kita di dunia ini adalah anak yang soleh dan solehah. Al-khabisat wal khabisun. Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang keji pun juga untuk perempuan yang keji. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat.
Laki-laki yang baik juga untuk perempuan yang baik. Ini Quran yang menyampaikan hal demikian. Apakah ini berlaku mutlak, Ustaz? Tidak. Karena kalau berbicara masalah jodoh ada 3 nih, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, istri saya di rumah tuh ya Allah macam hantu, Ustaz. Karena bapak juga macam hantu. Itu aja kesimpulan. Jadi masalah jodoh ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, jodoh itu 3 dia. Yang pertama, Allah kirimkan jodoh kepada kita bersama sesuai dengan cerminan kita masing-masing. Sebelum menikah kita pakai topeng, maka perempuan yang akan kita nikahi pun juga pakai topeng. Kapan ketahuan jeleknya, Ustaz? Setelah dinyatakan sah oleh kantor urusan agama, barulah terbuka topengnya. Macam gini rupanya suami saya, na'udzubillah. Istri saya pun juga demikian, lebih hancur pula dari saya lagi. Karena sama-sama pakai topeng sebelum menikah. Yang kedua, ada Allah kirimkan jodoh untuk melengkapi kehidupannya. Suaminya punya kejelekan, kekurangan ditutupi oleh kelebihan istrinya. Sebaliknya pun demikian. Ada demikian, Ustaz? Ada. Yang ketiga, ada yang Allah kirimkan jodoh terhadapnya untuk ujian antara keduanya. Nah, ini bisa jadi ini yang kita masuk nih. Istri saya, Allah Ustaz, saya udah baik Ustaz, tapi kelakuannya Masya Allah. Berarti jodoh yang Allah kirimkan untuk kita adalah ujian bagi kita. Ini yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Nabi, pemimpin umat, presiden juga, ngatur umat juga. Kemudian coba kita perhatikan dalam sejarahnya. Nabi Nuh punya istri yang membangkang terhadap instruksi dan perintah Nabi Nuh alaihissalam. Berarti jodohnya Nabi Nuh masuk dalam kategori yang ketiga ini. Sebaliknya juga, Sayyidatun Aisyah punya suami yang mengaku jadi Tuhan. Sayyidatun Aisyahnya baik, taat kepada Allah. Suaminya paling parah. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti ujian bagi Sayyidatun Aisyah. Nah, kita bisa tengok dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ini masuk yang mana nih, Ustaz? Rupanya masuk yang 3, Ustaz. Perbanyak sabar. Memang begitu adanya. Mau dicerai payah karena masih cinta. Dibimbing, diarahkan supaya menjadi lebih baik. Nah, itu lagi dia. Tak kuat saya, Ustaz. Derita kamu. Sabar aja lah. Ya. Sabar aja. Nanti Allah akan berikan yang terbaik. Ada ulama yang diberikan istri yang Masya Allah. Pecicilan luar biasa ngomongnya. Tapi laki-lakinya sabar luar biasa menghadapi istrinya. Apa yang kemudian Allah berikan anugerah kepada keluarga ini? Anaknya menjadi ulama besar. Jadi kalau ada istri yang agak cerewet di rumah, Pak, sabar aja. Biar aja lah. Memang ibu-ibu itu begitu dia. Cakap kita 1, baliknya 200. Oh, kan? Ya begitulah memang keadaannya. Sabar aja, tenang aja. Insya Allah nanti Allah lahirkan dari keturunan kita itu anak yang soleh dan solehah. Kalaupun tidak, nanti cicitnya insya Allah akan menjadi anak yang baik. Nah, sebelum menikah ini dalam aturan syariat kita, Rasulullah menyampaikan, "Tunkahul mar'ah li arba'." Nikahilah perempuan itu tersebab 4 hal. Ini bukan menganjurkan nikah lagi, Pak, ya, tidak. Bapak tegang betul, Pak. Bukan menganjurkan nikah. Mana tahu ada yang masih muda di sini. Terus, mana tahu nanti orang tuanya ingin mencarikan jodoh untuk anaknya. Inilah dia. Yang Rasulullah sampaikan, "Tunkahul mar'ah li arba'." Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha. Cari perempuan yang bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Bisa mengatur pengeluaran. Dikasih 2 juta habis 1 jam, 10 jam kemudian suaminya tegang. 2 juta 1 jam kan mengerikan. 10 jam 20 juta. Apa tak pingsan suaminya? Cari istri yang mampu memanajemen pengeluaran keuangan. Bukan pelit punya. Mampu diaturnya itu. Oh, ini untuk dapur. Oh, ini untuk bedak.
Oh ini untuk ini. Nah, diaturnya sedemikian rupa. Jadi banyak alhamdulillah, sedikit pun alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, wali hasabiha, calon istri kita itu keturunannya. Mak bapaknya siapa? Mak bapaknya bermasalah. Sangat dimungkinkan anaknya juga bermasalah. Yang ketiga, wali jamaliha, tengok parasnya. Allah Ustaz, sebelum menikah istri saya itu cantik luar biasa, tapi setelah menikah, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa hal itu terjadi? Suaminya pelit. Apa, tak hitam pekat istrinya? Atau sebaliknya, di balik istri-istri yang bening-bening ada suami-suami yang hitam kelut. Ya, di antara itulah. Nah, tengok paras wajah istrinya, calon istrinya. Jangan sampai nanti setelah menikah kita malu menggandeng istri kita. Orang megang istrinya santai aja. Kita pergi kondangan dengan istri kita jaraknya 5 kilo. Kenapa Ustaz malu dengan istrinya? Kenapa dulu tak berpikir menikahinya? Atau sebaliknya, istrinya malu jalan dengan suaminya. Bapaknya ya? Bukan bapaknya, suaminya itu. Ya, karena umurnya jauh lebih tua dibandingkan dia. Nah ini dia, diperhatikan. Yang paling bagus adalah parasnya diperhatikan, inner beauty juga diperhatikan. Yang keempat, walidiniha, tengok agamanya. Tanya betul sebelum menikah tuh tanya betul. Bisa ngaji apa tidak? Coba baca Al-Fatihah. Ternyata tak tahu baca Al-Fatihah. Surah Yasin itu surah keberapa? Surah kedua, Ustaz. Nah, kan jauh meleset. Ya kan? Salat subuh berapa rakaat? 8, Ustaz. Kan kacau. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau pilih agamanya, fazfar bizatiddin taribat yadak. Engkau akan selamat, beruntung, bahagia, tentram. Yang ketiga tadi itu terselamatkan pada agamanya. Pilihlah agamanya meskipun dia tak begitu cantik. Pilih dia yang cantik dan agamanya juga baik. Yang begitu tak maulah dengan kita. Itu masalahnya. Nanti dia pilih yang lebih bagus dari itu. Nah, di sekupu aja lah yang setara selevel dengan kita. Nah ini dia. Sebelum menikah, ditengok dulu siapa calon istri kita, dapatkan istri yang baik. Pasca menikah, setelah menikah, karena istri kita nanti itu yang akan melahirkan anak-anak kita, maka suaminya jangan pelit dengan istri, jangan jahat dengan istri. Ini istrinya dibantainya, digulungnya, dihantamnya ke dinding. Padahal istrinya ini calon yang akan melahirkan, ibu yang akan melahirkan calon generasi-generasi yang soleh, yang soleha. Berbuat baiklah kepada istrinya. Maka Rasulullah mengatakan begini, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi kalau ada suami yang pelit, nah ini bahaya nih. Hindun itu mengadu kepada Rasulullah, suami saya agak pelit, ambil aja lah duitnya. Jadi kalau ada suami itu yang agak pelit, nah doakan supaya dia sering terlupa masukkan duit dalam sakunya. Jadi ketika ibu-ibu nyucinya, dapat 2 juta, dapat 3 juta. Tengok-tengok sepatunya, rupanya dalam kaos kaki itu disimpan. Jok motornya, situ diselipkannya. Nah ibu-ibu juga harus pandai main begitu. Ini buka rahasia aja kita. Situlah tempat nyimpannya itu. Nah kalau semakin pelit dia dengan istrinya, semakin payahlah mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Karena istri ini yang menjadi rumah untuk melahirkan anak yang soleh dan solehah tersebut. Nabi berkata Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlemah lembutlah kepada sang istri. Man la yarham la yarham. Kalau tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian setelah menikahkan perempuan yang baik, kemudian mendapat istri yang baik, kemudian diperlakukan dengan baik, dihidupkan agama dalam rumah tangga. Maka inilah instruksi Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluargamu itu sholat, suruh istrimu itu sholat. Macam mana mau melahirkan anak yang soleh dan soleha, sholat aja nak mau. Kemudian berharap melahirkan keturunan yang baik-baik. Sholat aja nggak mau dia. Ustaz, saya pergi dari pagi sampai sore, Ustaz. Istri saya juga demikian. Sibuk luar biasa, tak sempat memperhatikan istri saya, Ustaz.
Iya, kalau kamu nggak sempat memperhatikan istri kamu, nanti istri kamu diperhatikan oleh tetangga. Kan gak jauh tuh. Telepon, tanya, ada sholat belum, Dek? Di mana sekarang? Video call dia. Di dapur, ya. Ini lain tempatnya kayak ini. Oh, di kafe deh. Ditelepon. Ditanya, ada sholat apa belum? Dikontrol dengan baik. Hidupkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Suruh sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jangan engkau khawatir masalah rezeki. Biarlah Allah yang mengatur rezeki tersebut. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rezeki. Maka orang yang menikah itu dalam Quran disebutkan, kalau dia sulit, Allah akan mudahkan urusannya. Syaratnya apa? Taat kepada Allah. Iyakunu fuqara. Kalau dia fakir, sebelum menikah dia fakir, kemudian menikah dia jaga nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangganya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dirikan salat. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Maka Allah akan cukupkan dengan karunia Allah. Ustaz, enggaklah, beda kami enggak payah aja hidup kami itu. Kenapa payah hidup? Karena jauh dari Allah. Kenapa sulit hidup? Mencari rezeki dengan cara kita sendiri. Sementara kita punya Allah yang punya segala-galanya. Maka hidupkan nilai-nilai keagamaan di rumah tangga, insya Allah Allah cukupkan rezekinya. Ini janji Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah cukupkan dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu ketika dia hamil, kemudian lahiran, nah ini dia. Proses inilah yang harus diperhatikan oleh kita Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keturunan yang baik-baik. Merujuk kepada orang yang paling berpengalaman terkait ini dan kemudian dinyatakan dalam Quran secara jelas, secara sharih. Menjadi contoh sampai sedetik ini. Siapa itu? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu ketika mendidik anaknya, 3 pendidikan yang diberikan di dalam rumah tangganya. Yang pertama, pendidikan akidah, tauhid. Sekali la ilaha illallah, sampai mati pun anak itu akan mengucapkan la ilaha illallah. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'zu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Makanya anak itu ketika tidur, tiupkan ubun-ubunnya, bacakan bismillahirrahmanirrahim, bacakan Al-Fatihah full, selawatkan, tiup ubun-ubunnya. Air minumnya, bacakan suratul Fatihah. Selawatkan anak kita tersebut. Supaya apa? Supaya anak kita menjadi anak yang baik. Nah, ini pendidikan yang pertama yang Luqmanul Hakim lakukan terhadap anak-anaknya. Jangan engkau sekutukan Allah. Yang kedua, pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim itu yaitu pendidikan syariat ibadah. Ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruh berbuat baik, cegah perbuatan munkar. Coba perhatikan, Pak. Ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Maka dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya suruh anak kita yang kecil usia 7 tahun tersebut untuk salat. Karena di waktu itu dia lagi mencontohnya apa yang dibuat oleh emak bapaknya. Kalau emak bapaknya tak mau sholat, dia pun mengatakan, dia juga demikian. Ibarat pepatah mengatakan, guru kencing berdiri. Pak, lanjut, sambung. Guru kencing berdiri, berarti dia laki-laki. Muridnya kencing berlari. Itu kalau pepatah dulu, kalau sekarang terbalik dia. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Tertangkap beberapa kasus yang dia berani menghajar gurunya, dipukul gurunya, dipenjarakan gurunya, dipenjarakan emak bapaknya. Dan ini dia, suruh anak kita sholat di usia 7 tahun. Kata Rasulullah SAW, muru awladakum bisalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Wahum abna sab'i sinin. Kalau anakmu sampai usia 7 tahun, suruh dia sholat. Kita yang menjadi demonstratornya. Nanti dia ngikut aja tuh, walaupun gerakannya agak salah di awal-awal. Tapi terbiasa dia menengok, mencontoh, lama-lama bagus gerakannya. Itu usia 7 tahun. Kemudian, fatribuhum 'alaiha. Pukul anakmu tersebut. Wahum abna 10 sinin. Kalau usia 10 tahun, dia tak mau sholat, pukul. Apa makna pukul di sini? Pukul hatinya.
supaya dia mencintai ibadah sholat tersebut. Bagaimana cara mukul hatinya? 7 ke 10 butuh 3 tahun untuk mengingatkan anak kita sholat. Maka di usia 7 tahun tersebut, 5 kali sholat dalam sehari semalam, emak bapaknya bangun. Waktu subuh bangunkan anaknya, nak sholat subuh. Zuhur nanti, nak sholat zuhur. Asar nanti, nak sholat asar. Maghrib, nak sholat maghrib. Nak sholat isya. Sehari 5 kali. Kali 30. 150 kali sebulan, emak bapaknya mengingatkan anaknya sholat. 150 kali 12. Dapatlah angka 1.800 kali emaknya mengingatkan nak sholat selama setahun. Kalikan 3 tahun, 5.400 kali emaknya mengatakan nak sholat. Berubah lagi anak tersebut. Insya Allah. Ketika usia 10 tahun, dia sudah terbiasa. Maka pukul di situ artinya pukullah hatinya. Sentuhlah dia di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Kata Ari Lasso demikian. Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, itu dia pendidikan yang diberikan oleh Luqman Hakim yang kedua. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak kita tuh adab, akhlak. Wawasainal insana biwalidayhi. Ajarkan adab macam mana dengan orang tuanya. Ini nyebut orang tua kau aja dia. Kau. Kenapa dia nyebut kau? Karena kau itu keluar dari kita. Na'udzubillahi min dzalik, kalau masih kau. Kalau keluarnya kata-kata hewan, Pak. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia mencontoh. Dari mana dia dapat contohnya? Dari rumahnya. Bukan hanya dari rumah, nanti kalau dia sekolah, di sekolahnya. Dari mana lagi? Dari teman sebayanya. Berkumpullah semuanya itu, kemudian orang tuanya tidak menegurnya. Dia anggap kata-kata tersebut lumrah dan baik. Sehingga mudah saja dia mengucapkan kata-kata yang tak lazim diucapkan oleh kita. Maka ajarkan adab kepada anak kita, kepada orang tuanya secara khusus, kepada orang yang lebih tua, kepada teman-temannya, diajarkan macam mana tata cara adab atau kesopanan terhadap sesama manusia. Nah, ini diajarkan oleh Luqman Hakim. 3 ini pendidikan yang diterapkan. Kemudian untuk metodenya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, metode untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha itu merujuk pada pendidikan parenting yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali itu punya metode pendidikan orang tua yang baik untuk anaknya. Dicontohkan, berhasil dan sukses. Imam Ali tahu, Bu? Imam Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang keempat, punya metode mendidik anak itu 7 kali 3 namanya. 7 kali 3. Macam mana tuh Ustaz? Usia 0 sampai 7 tahun. Usia 8 sampai 14 tahun. Usia 15 tahun sampai 21 tahun. 0 sampai 7 tahun. Sentuh, peluk dia dengan penuh kasih sayang. Jangan membentaknya, kan hatinya lagi lembut-lembutnya itu. Perbanyak sabar. Kadang-kadang dia loncat, kadang-kadang dia jatuhkan piring kita. Baru maknya meletakkan nasinya, dipijaknya nasi itu. Serak semuanya. Ya kalau nasi tak jadi masalah, kalau kolak tuh. Kolak, ibunya baru pakai mukena warna putih, kolak itu diserakkannya di mukena ibunya. Apa? Tak melilit jiwanya. Apa? Tak mendidih darahnya. Nah, itu mesti sabar di usia 0 sampai 7 tahun. Jadikan anak kita tuh raja. Kemudian masuk fase yang kedua. 8 sampai 14 tahun. Kekang anak kita. Karena ini masa-masa pubertas. Masa-masa puber bagi anak-anak remaja. Maka masa-masa ini dikekang dia. Harus diberikan punishment dan reward pada anak kita tersebut. Ajarkan dia disiplin untuk sholat. Baca Quran. Kasih dia pendidikan yang baik. Jangan ajarkan dia keluar-keluar malam. Nah, karena ini usia-usia rentan. Nanti kalau dia sudah terbiasa yang begitu, nanti dianggap lumrah oleh dia. Kemudian masuk di usia 15 sampai 21 tahun, dia sudah mulai malu dengan mak bapaknya. Ditegur depan orang ramai, merajuk dia. Bagaimana caranya? Jadikan dia sebagai teman. Akrablah dengan dia. Dengarkan ceritanya. Apa maunya, dengarkan dulu. Setelah itu baru diarahkan. Baru dimotivasi. Jangan dibiarkan lepas. Kalau dibiarkan lepas, nanti tidak dikontrol, tidak diawasi, tidak diarahkan, sangat dimungkinkan nanti dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan syariat.
Nah, ini dia fase-fase yang perlu kita perhatikan supaya pendidikan yang baik dalam rumah tangga tersebut bisa terlaksana. Nah, kalau ini sudah selesai di rumah tangga kita masing-masing, kan sekolah-sekolah aman, Pak. Madrasah-madrasah aman. Tinggal polis sedikit jadi anaknya. Masalahnya anak itu bermasalah di rumah. Pendidikan keluarganya bermasalah. Diletakkan sekolah. Sekolah juga tak bisa, bukan 24 jam sekolah itu bisa menangani anak kita. Bermasalah lagi anak itu di sekolah. Lanjut lagi perguruan tinggi. Bermasalah juga di perguruan tinggi. Lahirlah orang-orang generasi-generasi yang cerdas secara otak, tapi cacat secara mental. Akhlaknya bermasalah. Nah, inilah yang terjadi kemudian. Banyak kita dapati, banyak orang-orang yang cerdas, ternyata akhlaknya bermasalah. Banyak orang-orang yang pintar, kemudian tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hal ini terjadi? Ada yang tersalahkan oleh kita. Apa itu? Pendidikan agama dalam rumah tangga yang selama ini tak tuntas oleh kita masing-masing. Kenapa? Karena kita sibuk dengan mencari uang, sibuk dengan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ternyata ada juga teman-teman kita yang juga mencari kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tapi keluarganya dikontrolnya. Sukses anaknya. Nah, kita yang terbengkalai. Uang banyak, anak hancur. Nah, Ustaz, anak saya udah besar, Ustaz. Udah besar-besar. Tak bisa lagi, Ustaz. Dah usia 30, 40. Apa yang mesti saya lakukan? Orang tua kadang-kadang dia melepaskan diri itu aja. Salah ini, Pak, Bu. Masih ada kewajiban kita terhadap anak kita. Yang sering dilupakan oleh orang tua terhadap anaknya yang sudah gede-gede dan besar-besar tersebut adalah dia lupa mendoakan anaknya supaya mendapat hidayah daripada Allah. Kadang-kadang anak ini dibiarkan begitu aja, tak bisa diingatkan melawan, kadang-kadang kita dipukulnya, kadang-kadang kita dibantingnya, Ustaz. Ada satu lagi cara yang selama ini kita lupakan. Apa itu? Mendoakan anak kita. Di setiap sujud kita, di 2/3 malam kita, di tahtal motor hujan turun, ketika ibu melaksanakan haji dan umrah, doakan anak kita di tempat-tempat yang mustajab tersebut. Ya Allah, anak hamba, ya Allah, berikan hidayah, berikan jalan yang lurus untuknya, ya Allah, selamatkan hidupnya, ya Allah. Itu yang sering kita lupa terhadap anak kita. Padahal kita punya waktu untuk berdoa kepada Allah, dan punya waktu-waktu yang mustajab juga untuk berdoa kepada Allah. Demikian wabillahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini, perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.